untuk diaktifkan. Oke, sekarang kita mulai dulu dengan doa. Saya minta Winda pimpin doa. Winda pimpin doa. Baik Ibu dan teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan kita, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus atas berkat-Mu kepada kami sepanjang hari ini. Ya Bapak, sebentar lagi kami akan memulai aktivitas kami, yaitu proses belajar dan mengajar. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal pertemuan sampai akhir pertemuan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Amin. Oke, selamat pagi. Karena ada surat dari Prodi yang saya terima tadi malam sekitar jam 7, maka saya teruskan ke kalian. Kita mengikuti aturan Prodi bahwa kalau dalam seminggu ada 2 pertemuan, maka salah satu dari pertemuan bisa digunakan untuk UTS dan satu lagi untuk perkuliahan. Karena kuliah kita proyek, saya anggap kita hari yang dipakai untuk ujian adalah hari Senin kemarin. Jadi hari ini kita kuliah seperti biasa. Oke. Untuk materi setelah UTS itu materi baru. Mungkin Anda belum pernah mempelajarinya, tapi materi ini nanti menjadi dasar Anda untuk paham tentang mata kuliah di semester selanjutnya, yaitu statistika elementer dan metode statistik. Ya, jadi ini materi baru, menjadi dasar atau modal Anda untuk kuliah di statistika elementer dan metode statistik. Dan nanti jika Anda juga akan mengambil mata kuliah pilihan statistika matematika, itu juga bekalnya adalah materi yang setelah UTS ini, begitu. Dasar materi dari ini adalah nanti kita menggunakan kalkulus integral. Anda sudah mendapat materi kalkulus integral? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah. Sampai Sudah, Bu. mana kalkulus integralnya? Menghitung luas daerah. Luas daerah di bawah arsiran. Berarti sudah sampai integral tentu ya? Iya, sudah. Sudah, Bu. Sudah sampai integral tentu ya. Nah, itu kita nanti dasarnya akan memakai itu juga. Jadi tolong dipahami tentang materi kalkulus integral ya. Saya nggak tahu semester ini atau semester kemarin ya? Baru semester ini. Semester ini, Bu. Oke, jadi materi kalkulus integral jangan sampai Anda lupakan ya. Itu Anda pahami, terutama kalkulus integral tentu. Integral tentu, sifat-sifat integral tentu, luas daerah di bawah, menghitung luas daerah di bawah kurva, itu kan menggunakan integral juga toh? Ya enggak? Jadi nanti kita belajar pakai itu. Nah, sebelumnya apakah ada yang sudah mendownload materi yang sudah saya bagikan kemarin siang di LMS? Sudah ya, oke. Nah, saya coba. Oke. Saya mulai ke yang ini dulu saja. Sudah kelihatan share screen saya? Sudah ya. Nah, ini oke. Ini mengulang mata kuliah aljabar trigonometri, ya toh? Apa itu fungsi? Jadi kita punya himpunan tidak kosong A dan himpunan B, ya kan? Nah,
dari himpunan A dan himpunan B. Bentar, ini nggak bisa diedit ya. Bentar ya. Oke. Jadi saya punya himpunan tidak kosong A dan himpunan tidak kosong B. Misalnya ini loh. Terus dari dua himpunan itu ada suatu aturan yang mengawankan antara himpunan A dan himpunan B. Begitu. Nah, aturannya itu kan kita namakan relasi ya. Aturannya kan di bagian sini loh. Aturan mengawankan. Ya. Iya, Bu. Oke, nah aturan ini aturan yang mengawankan himpunan A ke himpunan B itu dinamakan relasi. Nah, relasi khusus yaitu apa? Aturan yang mengawankan setiap anggota di himpunan A ke tempat satu anggota di B namanya apa? Fungsi toh? Iya, Ya Bu. enggak? Nah, ya oke. Berarti fungsi yang mengawankan dari himpunan A ke himpunan B itu notasinya adalah seperti ini. Apakah masih ingat? Masih, Bu. Masih, oke. A di sini apa namanya? Domain. 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 B di sini apa? Kodomain. 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 Ya, apakah setiap anggota B itu akan menjadi kawan apakah setiap anggota B itu merupakan hasil kawan dari anggota A? Apakah setiap anggota himpunan B itu merupakan hasil kawan dari himpunan A? Tidak, Bu. Tidak selalu. Nah, dia akan menjadi kawan dari anggota himpunan A jika fungsinya bersifat surjektif, ya enggak? Surjektif. Iya enggak? Bu. Fungsi satu-satu itu loh, yang tepat, yang satu-satu. Kita punya kawan, setiap elemen di A pasti punya kawan di B dan semua elemen di B itu punya inverse-nya di A, begitu toh? Iya enggak? Jadi fungsi itu punya inverse jika dia fungsinya surjektif. Nah, oke. Terus kita kan tahu bahwa A itu adalah domain, B adalah kodomain. Terus ada istilah lagi yaitu daerah hasil atau range. Nah, iya enggak? Nah, range itu terletak di A atau di B? Di B, Bu. Di B. Hubungannya bagaimana A dan B, range dengan himpunan B? Rank himpunan bagian B. Himpunan bagian B atau himpunan bagian sejati? Himpunan bagian. Beda enggak himpunan bagian sejati sama himpunan bagian? Beda, Bu. Beda. Bedanya apa? Kalau himpunan bagian apa ya? Ayo, bedanya apa? Kalau himpunan bagian sejati itu, Bu, semua ranknya itu sama dengan kodomain. Tetapi kalau himpunan bagian saja berarti rank itu cuma himpunan bagian dari B, nggak semua. Ini mata kuliah ini tuh menyangkut beberapa mata kuliah sebelumnya ya. Ada nanti menggambar grafik juga, ada kalkulus integral, ada
teori himpunan, apa yo? Ring itu terhadap B itu himpunan bagian saja atau himpunan bagian sejati? Himpunan bagian, Bu. Ayo. Himpunan bagian atau himpunan bagian sejati? Lupa ini loh, toh teori himpunan toh. Dia adalah himpunan bagian notasi ini loh. Iya enggak? Ya, Bu. Ya, Iya, Bu. kalau himpunan bagian sejati itu ringnya tidak mungkin kosong dan bukan dirinya, bukan diri sendiri toh. Padahal tadi kan fungsi itu bisa bersifat subjektif bukan? Bisa, Bu. Iya. Kalau subjektif itu kan ring akan sama dengan kodomen bukan? Iya, Bu. Iya. Iya. Jadi begitu ya. Nah, itu review tentang fungsi. Nah, kaitannya fungsi dengan variabel random atau peubah acak. Jadi, kata lain peubah acak itu adalah variabel random. Nah, kaitan antara fungsi dengan peubah acak adalah apa? Peubah acak itu adalah suatu fungsi dengan domainnya adalah ruang sampel dan kodomennya adalah himpunan bilangan real. Jadi, peubah acak itu adalah suatu fungsi, yaitu fungsinya fungsi khusus. Karena apa? Domainnya sudah ditentukan. Domainnya berupa apa? Ruang-ruang sampel. Apa itu ruang sampel? Adalah hasil dari suatu percobaan. Nah, kodomennya adalah himpunan semua bilangan real. Ya. Dari sampai sini paham nggak? Paham, Bu. Cukup jelas, Bu. Paham, Bu. Paham ya? Jadi, kalau biasanya kan kita fungsi ini F ini toh. Notasinya F toh. Iya nggak? Iya, Bu. F dari A ke B. Kalau ubah acak atau variabel random itu notasinya diingat ya. Itu bisa X huruf kapital. Bisa X, bisa Y, bisa A, bisa F kapital tapi huruf kapital. Itu adalah apa? Notasinya kalau dia adalah ruang sampel ke real no? Nah. Oke. Jadi kalau variabel random atau peubah acak itu notasinya harus huruf kapital. Notasinya biasanya X kapital, Y kapital, Z kapital begitu. Itu pemetaan dari ruang sampel ke himpunan bilangan real. Oke. Pahami ya ini ya. Ibu. Oke, nih. Notasinya adalah ini seperti ini. Nah, ini contoh nih. Contohnya ini. Nah, misalnya dilakukan suatu percobaan yaitu melempar satu buah uang logam sebanyak 2 kali. Ruang sampelnya ini benar atau salah ya? Benar, Bu. Benar? Benar, Bu. Benar, Bu. oke. Benar, Bu. Nah, terus dari percobaan ini kita akan memasangkan setiap elemen pada ruang sampel dengan suatu nilai tertentu. Misalnya saya punya
notasi A kapital adalah peubah acak atau variabel random yang menyatakan banyaknya sisi angka yang muncul. Nah, kalau dilihat dari sini, sisi angka yang muncul dari berapa saja? 0, 1, dan 2. 0, 1, dan 2. Dua. Oke, maka kita bisa menggambarkan dengan diagram apa ini namanya dulu. Ini di Diagram Venn, Bu. Diagram panah. Diagram panah. Ya, diagram panah dengan domainnya apa tadi kalau apa namanya? Peubah acak. Ruang sampel. Ruang sampel yang kita punya apa? AA, AG, GA, dan GG. Oke. Nah, ini toh. Nah, domainnya adalah apa? Ruang sampel. Domainnya adalah apa? Himpunan semua bilangan real. Jadi, kalau peubah acak, itu adalah dipastikan bahwa domainnya adalah ruang sampel. Kodomainnya adalah himpunan semua bilangan real. Nah, range-nya itu adalah pasti himpunan bagian dari himpunan semua bilangan real. Nah, contohnya tadi apa? A itu adalah peubah acak yang menyatakan banyaknya sisi angka yang muncul. Oke, kita gambar ruang sampelnya ini. Ini toh AA, AG, GA, dan GG. Terus kita gambar satu lagi himpunan, yaitu himpunan semua bilangan real. Nah, tadi A itu adalah peubah acak yang menyatakan sisi angka yang muncul. Nah, tadi kan A berapa yang muncul ini? 2. 2. Maka di AA ini dikawankan dengan 2, Bu. 2. Berapa yang muncul? 1. Berapa? 1. Satu. Maka 1. ini dikawankan dengan 1. 1. GA berapa sisi angka yang muncul? 1, Bu. 1. Maka GA ini dikawankan dengan 1. GG berapa sisi angka yang muncul? 0, Bu. Berapa? 0, Bu. 0. 0 ya. 0. Maka yang ubah acak atau variabel random yang mana? Yang ini toh? Iya nggak? Oke, yang ini kan. Nah, sekarang setelah kita menggambarkan diagram panah, kita tahu bahwa range dari variabel random atau range dari A tadi yang menyatakan banyaknya sisi angka yang muncul adalah berapa? 0, 1, dan 2. 2. Oh, enggak 0, 1, 1, 2. Iya, Bu. Kenapa kok enggak 0, 1, range-nya itu range dari A kok enggak himpunan 0, 1, 1,1,2? Karena kalau udah muncul 1, Bu, ditulis 1 aja, nggak boleh. Nah, itu kembali lagi ke aturan menulis suatu himpunan, iya enggak? Iya, Bu. Oke. Ini mau dicatat dulu atau tidak? Atau saya lanjut? Saya lanjut ya? Iya, Bu. Lanjut. Oke, kalau lanjut. Nah, ini coba. Nah, kemarin waktu aljabar mata kuliah aljabar trigonometri, saat mau menggambar suatu grafik, kan kita mendaftar nilai-nilai pakai tabel itu toh? Iya nggak? Kan mau Iya. menggambar suatu grafik, itu kan titik yang memotong sumbu X, titik yang memotong sumbu Y. Setelah itu pilihlah titik-titik yang lain, begitu toh?
Nah, saat memilih titik-titik yang lain kan kita bisa menentukan dalam bentuk tabel, bukan? Bisa, Bu. Iya, iya kan? Yang di sini adalah domain, di sini adalah range. Kayak kemarin tuh kan, misalnya, coba kalau ingat ya, kalau saya punya fx sama dengan 2x. Kalau f-nya itu dari real ke real. Maka kan saya memilih ini toh, x-nya berapa, ini fx-nya toh. Iya enggak? Iya, Bu. Misalnya, kalau di x-nya 1, fx-nya berapa? 2. 2. X-nya 2, fx-nya berapa? 4. 4. Nah, begitu juga dengan peubah acak, dapat juga dinyatakan dalam bentuk tabel seperti ini. Ya. Nah, ini nanti akan berurutan sampai menjadi peluangnya bagaimana. Jadi, peubah acak itu bisa dinyatakan dalam diagram panah, dalam diagram panah, tabel. Begitu ya. Kalau grafik bisa nggak? Bisa. Bisa. Oke. Misalnya yang menjadi domain kan biasanya kalau kita grafik kartesian itu kan X sama Y ya. Nah, di sini yang X. Ini berarti kita apa, himpunan apa ini? Ruang sampelnya. Ini adalah ruang sampelnya. Ini adalah realnya. Jangan real. Nah, oke, di sini adalah apa tadi? AA misalnya, AG, GA, GG toh? Ya enggak? Terus di sini kan 0, ini 1, ini 2, ini 3. Posisinya AA berapa? 2. 2. AG berapa? 1. 1. GA berapa? 1. GG berapa? 0. 0. Terus sudah atau masih disambung dengan garis? Hanya begini saja atau nanti digaris? Seperti itu aja, Bu. Seperti itu saja. Karena apa? Antara ini kan nggak ada toh? Iya nggak? Fungsi satu. Iya nggak? Nah, karena apa? Ini berarti dia adalah apa? Di antara ini tidak bisa. Jadi ini kalau di teori himpunan itu kalau grafiknya berupa notah atau titik-titik itu loh. Pernah belajar itu? Masih ingat, Bu. Masih ya. Jadi hati-hati di situ ya. Ya, Bu. Oke. Nah, sekarang contoh nomor 2. Contoh 3 coba. Coba dikerjakan. Nanti saya masih akan online di Zoom. Coba Anda mengerjakan contoh 2 sama contoh 3. Nanti di-share di WA, saya tampilkan, saya minta ada yang menerangkan. Coba contoh 2, contoh 3. Ibu mau nanya, itu Iya. nomor 3 di bagian A ruang sampel dan bagian C ruang sampel. Apakah ruang sampelnya itu berbeda? Jika menggunakan ruang sampel. Oh, maaf, ini salah, ini saya salah. Direvisi ya. Yang C nggak ada. Ini berarti ini C, ini D, ini F. Terus yang F adalah grafiknya ya.
Dah. Oke? Makasih ya. Oke, Bu. Oke.
Coba cek di WA yang nomor 2 yang mengerjakan Sylvia, yang nomor 3 yang mengerjakan Winda ya. Aku senang statement itu lebih terlambat nikah daripada Ibu
maaf saya sudah mengirim gambar di WA grup, cuman masih terkendala oleh sinyal, jadi belum terkirim fotonya. Oh iya, coba tunggu sebentar. Sylvia, sebentar saya. Kok nggak bisa di-download ya? Yang sini bisa nih. Main HP ini. Bisa ya. Nggak bisa di-download ya. Kok nggak bisa di-download ya? Oh, oke.
Udah sudah download ya. Udah sudah download. Oke, kita minta Sylvia menjelaskan ya. Bentar. Iya, Bu. Halo, Iya, tolong suaranya keras ya. iya Bu, maaf. Untuk yang contoh 2, Ya. dari pelemparan satu buah uang logam sebanyak 2 kali seperti di atas tadi, dan tentukan diagram panah, domain, kodomain, range, dan tabel dari percobaan acak B yang menyatakan banyaknya sisi gambar yang muncul. Nah, untuk diagram panahnya, berarti kan yang ubah acaknya yang sisi gambar yang muncul. Berarti yang pertama AA, 0 kan tidak ada sisi gambar yang muncul. Untuk AG ada 1, untuk GA ada 1, untuk GG ada 2, karena ada 2 sisi gambar yang muncul. Maka diperoleh domainnya AA, AG, GA, GG, sama seperti ruang sampel. Untuk kodomainnya, semua bilangan real. Untuk range-nya dilihat dari diagram panah tadi ada 0, 1, dan 2. Jadi tabelnya. Dan untuk tabelnya dilihat dari diagram panah juga. Untuk GG-nya ada 2, untuk GA-nya ada 1, AG-nya 1, dan AA-nya 0. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Tadi Winda sudah selesai? Belum, Bu, dikit lagi, Bu. Oke. Perhatian.
Iya, sinyalnya elek banget ya. Sorry. Sudah, Indah? Kok ngelak gini sih? Oh, gitu. Sudah, Indah? Sudah, Bu. Ya, coba dikirimkan filenya ke WA. Ya, saya download.
Bentar ya, ini saya masih berusaha download. Atau Winda, kamu pakai laptop atau tidak? Kamu share screen aja. Ini tempat. Ya laptop, Bu. Iya, bisa nggak Kak, kerjaan kamu di ini? Karena saya download tidak bisa ini. Kayaknya sinyalnya nggak begitu bagus. Kamu langsung share screen dan jelaskan aja. Coba Winda. Bentar ya, Bu. Ya, ini tempat saya juga nggak begitu bagus sinyalnya. Apakah sudah terlihat? Nah, belum. Punya saya belum. Sudah. Oh, Saya sudah punya saya belum. Gimana ya? Punya saya Sudah belum. terlihat. Oke, gini aja. Saya kan belum Belum bisa, ya? belum bisa kan. Itu gimana ya? Oh mana? Kamu anu ya? WA kok? Terlihat? Di tempat saya terlihat, Bu. Oke. Ini WA ya? Iya, Bu. WA, Bu. Oke, yuk. Baik, saya akan menjelaskan nomor 3. Soalnya itu terdapat 3 orang siswa, yaitu A, B, dan C, yang mempunyai topi. Pada pagi hari, 3 siswa tersebut menitipkan topi mereka pada guru masing-masing, pada guru mereka. Jika A, B, dan C, maka X-nya adalah 1, 2, 3. Bagian D, rank-nya adalah 1, 2, 3. Diagram panahnya seperti ini. A merupakan urutan 1, B urutan kedua, C ketiga. Maka X-nya adalah yang ini. Nah, bagian F yang ditanya adalah tabel. Maka tadi ruang sampelnya yaitu A, B, C, dan X-nya yaitu 1, 2, 3. Itu. Oke. Ada yang lain nggak? Atau masih ada ya pertanyaan yang punyanya Winda? Oke, sudah. Ada yang lain atau sama semua? Saya lain, Bu. Tadi saya sempat mikir kayak Winda, tapi saya juga ada pemikiran lain.
Coba kamu share screen, coba. Winda di stop dulu, share screen-nya. Ini salah ya, Baik, Bu. yang dikerjakan Winda masih belum tepat. Coba Winda stop share screen, terus siapa tadi? Esther ya? Bentar, Bu. Iya. Ini saya tidak tahu kondisi saya, sekarang masih bisa di Zoom, tapi mungkin tiba-tiba akan hilang sendiri karena kondisinya nggak stabil. Coba saya cek. Kamu share sendiri bisa nggak? Sudah kelihatan, teman-teman? Belum. Udah. Belum kelihatan. Ini udah, Bu. Pak saya belum soalnya. Saya juga sudah kirim di WA, Bu. Ya, oke, saya lihat di WA. Oke. Teman-teman yang lain sudah melihat? Sudah, Bu. Oke. Kalau sudah melihat, saya Sudah, Bu. coba Esther menjelaskan. Saya konsentrasi di mana? Di grup WA saya melihat aja. Jadi kan teman-teman, ruang sampel yang saya temukan itu, yang atasnya hilangkan ya, yang di bawahnya itu ABC, ACB, dan BCA. Kemudian X-nya itu 0 sama 1, kode mainnya bilangan real, ringnya 0 sama 1, sehingga kalau misalnya menyatakan urutan yang tepat, ABC kan tadi yang dibilang ibunya urutan yang tepat, berarti dia dipasangkan dengan 1. Kalau ACB dia 0 karena urutannya nggak tepat, habis itu BCA itu juga 0. X itu peubah acaknya, sehingga ruang sampelnya ABC, ACB, sama BCA. X itu untuk menyatakan urutan yang tepat, ACB 1, ABC 1, ACB 0, BCA itu 0. Kita bisa lihat lagi dari grafiknya. Kalau ABC itu 1, ACB itu 0, BCA itu 0. Mungkin gitu dari saya. Oke. Ada yang lain? Ada lain? Sama semua? Oke, ini stop screen dulu aja. Saya mau menjelaskan coba. Coba ya, saya coba jelaskan. Oke. Oke, siswanya apa? Siswa A, B, sama C ya? Iya enggak? Kemungkinan dari ini kemungkinan yang dititipkan apa? A, topi A, B, C toh? Iya enggak? Terus apa? Topi A, C, B, ya toh? Iya, Bu. Terus topi apa lagi? B, AC. BAC. Terus B, CA. Terus C, AB, C, BA. Kemungkinan ini toh? Iya enggak? Iya, Bu. Iya. Jadi inilah ruang sampelnya. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Jadi kan bisa menitipkan yang A dulu, baru B, baru C. Mungkin juga A dulu, baru C, baru B. Mungkin juga B dulu, baru A, baru C. Begitu. Iya enggak? Berarti pakai permutasi ya, Bu? Iya. Kan? Oh, iya. Begini, ini di kondisi yang baik ya. Kondisi yang baik itu dalam arti apa? Orang menitipkan kan satu-satu toh. Tidak mungkin dia akan bareng-bareng begitu toh. Iya enggak? Iya, Bu. Oke, ini ruang sampelnya. Terus
Tadi apa notasinya X ya? X Iya, Bu, adalah X. apa? Variabel random yang menyatakan apa? Urutan yang tepat. Ya, urutan yang tepat. Menyatakan apa? Jumlah Menyatakan urutan yang Jumlah urut. cocok. Jumlah urutan yang cocok. Yang cocok. yang cocok. Oke. Nah, domain dari X apa? Domain dari X apa? ABC, ACB, Domain itu berupa apa toh? Ingat loh Titik kemarin waktu sambung. teori aljabar trigonometri, domain, kodomain, ring itu berupa apa? Himpunan toh? Ya, Bu. Iya. ya, Bu. Maka domain X adalah himpunan ABC yang anggotanya ini toh, itu akan sama dengan ini toh? Ya, Bu. Ya. Oke. Kodomainnya apa? Bilangan Kodomain real. dari X apa? Bu. Bilangan real. Jangan real. Real. Oke. Nah. Range-nya apa? Range dari X. 0 sama 1, Bu. 0 sama 1. Kita cari ya. Atau enaknya ini pakai tabel saja lebih mudah. Karena banyak anggotanya. Ini T, ini X toh? Oke. Ini ABC, ACB, BCA, BAC, BCA, CAB, CBA. Oke. Ini tadi X itu adalah variabel yang menyatakan jumlah urutan yang cocok. Untuk ABC cocoknya berapa yang cocok? Berapa ini? Cocok. Berapa? Cocok tiga-tiganya. 3. Kalau ini yang cocok berapa? 1. 1. Ini yang cocok? 1. Mana yang cocok kalau ini 1? Oke, Bu. C. Ya, Bu. BCA yang cocok? 0. 0. Ini yang cocok? 0. 0. 0. Ini yang cocok? 1. Apa? B. B. Mau ditulis dulu atau saya lanjutkan? Tulis, Bu. Oke. Satu.
Dalam itu ada. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya, oke. Nah, maka range-nya berapa? 0, 1, 3. Range-nya adalah 0, 1, 3. Ya, sampai sini jelas? Jelas, Ibu. Jelas ya. Jelas, Oke. Bu. Oke. Selanjutnya, ini saya tutup dulu. Nah, itu untuk tentang pengenalan tentang variabel random. Selanjutnya, saya mau membahas. Anda sudah download yang distribusi peluang variabel random dan diskrit sudah belum? Sudah, Bu. Oke. Ya, Bu. Oke. Jadi variabel random atau peubah acak itu tuh dibedakan menjadi dua jenis, ada dua jenis. Yaitu jenisnya kalau variabel random diskrit sama variabel random kontinu. Nah, jadi tadi kan pengenalan tentang variabel random. Nah, variabel random itu ada dua jenis, yaitu diskrit sama kontinu. Nah, yang diskrit yang apa? Sudah ada definisinya di situ. Oke. Kalau apa? Ruang sampelnya apa? Jika titik-titik ruang sampelnya dia hingga toh? Iya enggak? Iya, Bu. Iya. Atau berupa sederet anggota yang banyaknya sebanyak bilangan bulat. Ruang sampelnya berhingga atau apa? Anggota dari ruang sampelnya merupakan elemen bilangan bulat. Iya toh? Oke, kalau yang contoh 1, 2, 3 tadi dia termasuk variabel. Tadi kan ada variabel random A, ada variabel random B, sama variabel random X toh. Dia masuk yang mana? Dia diskrit atau kontinu? Dia apa? Diskrit. Kenapa? Yang A ruang sampelnya apa? Berhingga enggak? Iya, Bu. Berhingga. B ruang sampelnya berhingga enggak? Berhingga. X ruang sampelnya berhingga tidak? Iya, Bu. Nah, itu kalau yang diskrit itu ruang sampelnya berhingga atau anggota dari ruang sampel merupakan elemen bilangan himpunan bilangan bulat. Nah, kalau kontinu itu ruang sampelnya tak berhingga banyak. Ya. Dan apa? Anggota ruang sampelnya itu dapat dinyatakan dalam ruas garis. Ya. Contohnya kalau kontinu itu misalnya
ini banyaknya curah hujan di setiap daerah selama 1 tahun. Kan dia pasti ada koma-koma begitu toh. Iya nggak? Iya, Bu. Iya. Jadi kalau yang continue itu anggota-anggotanya adalah berupa bilangan real atau dapat dinyatakan sebagai garis bilangan. Nah, contohnya misalnya selain curah hujan itu misalnya waktu produksi suatu barang. Nah, itu kan bisa 1,5 hari, 1,5 jam, begitu toh? Sampai sini paham tidak? Atau gampangnya itu yang punya satuan misalnya satuan kilogram, meter, liter, terus apalagi yang punya satuan? Kalau curah hujan tadi punya satuan enggak ya? Coba curah hujan dia punya satuan enggak? Punya. Apa satuannya? Biasanya seberapa lama gitu Oh, waktunya? selain itu kan waktu. Kalau curah hujannya, kalau curah hujan punya satuan enggak? Tidak, Bu. Milimeter itu? Kalau gempa itu termasuk diskret atau kontinu? Continue. Karena apa? Punya satuan enggak gempa bumi itu? Punya, Bu. Punya, Apa? Bu. Skala Richter. Nah, dia kan 5,6 skala liter gitu toh? Ya, Ibu. Iya. Jadi yang kontinu itu kalau gampangnya yang punya satuan. Kalau yang diskret itu yang dia merupakan bilangan bulat gitu. Nah, maka atau cirinya tadi kalau di yang diskret itu kalau digambarkan berupa grafik dia kan berupa titik-titik enggak? Iya, Ibu. Iya. Iya toh? Kayak tadi yang A digambarkan kalau variabel random kan berupa fungsi, berarti fungsi bisa digambarkan dengan grafik. Nah, ternyata tadi kalau digambarkan dengan grafik berupa titik-titik ini toh. Tadi itu hanya titik AA berpasangan dengan 2, AK berpasangan dengan 1, GA berpasangan dengan 1, GG berpasangan dengan 0. Gitu. Ya. Oke, sampai sini jelas? Nah, untuk model variabel random discrete saya agak lupa saat aljabar trigonometri apakah Anda sudah sampai deret belum ya? Barisan? Deret? Udah, Bu. Berarti Anda sudah familiar dengan notasi sigma ya? Udah, Bu. Sudah, Bu. Oke, nah kalau ini coba saya review lagi. Kalau dijabarkan menjadi apa? Coba Atika coba. Itu 1 ditambah 2 sampai 6, Bu. Oke ya. Kalau ini coba Atika. Apakah sama dengan ini? Sama enggak? Sama, Bu. Sama. Sama. Kalau ini
Apakah sama dengan ini I1 sampai N? Sepertinya beda, Bu, karena sigma itu berlaku misalnya bisa dipisah-pisah gitu kok. Misalkan dia penjumlahan, jadi sigma 3I ditambah 4I baru bisa dipisah-pisah. Kok perkalian seingat saya nggak bisa, Bu. Ini tidak bisa ya. Oke, jadi Anda untuk variabel random discrete nanti Anda akan sering menggunakan notasi sigma. Ya, untuk variabel random continue Anda akan menggunakan integral. Ya. Jadi Anda nanti coba di buku-buku aljabar trigonometri atau teori bilangan itu kan ada notasi sigma ya. Coba Anda pelajari sifat-sifatnya karena nanti kemungkinan akan dipakai sifat-sifatnya. Oke. Selanjutnya saya mau membahas tentang ini. Nah, ini definisi variabel random discrete. Tadi sudah, continue juga sudah. Contohnya sudah. Nah, ini contoh ini saya peluang distribusi discrete. Nah, kalau misalnya ini contoh pada suatu keluarga merencanakan memiliki 3 orang anak. Tentukan variabel random X yang menyatakan variabel anak laki-laki. Nah, kalau ingin mempunyai 3 orang anak, ruang sampelnya ini benar enggak? Benar, Bu. Benar ya? Kan Benar, Bu. Iya, Bu. bisa anaknya kan bisa perempuan, bisa perempuan laki-laki ini. Ya toh? Hasilnya ini. Nah, X adalah variabel random yang menyatakan variabel anak laki-laki. Nah, ini toh kita langsung pakai tabel kan? Nah, ini domainnya. Ini ring atau kodomen? Ini domainnya. Ini ring atau kodomen? Kodomen, Bu. Kodomen, apa kodomennya? Bilangan real, Bu. Nah, ini apa ini? Ring, Bu. Ini adalah range-nya. Karena apa? Negatif 1 ada enggak? Setengah ada enggak? Enggak ada toh. Maka ini adalah range-nya. Nah, notasi ini kan X toh himpunan X kapital bukan? Ya. X-nya adalah 0, 1, 2, 3. Oke? Nah, ini X kapital ya. Himpunan variabel random. Nah, nilai 0, nilai 1, nilai 2, nilai 3 itu adalah X kecilnya. Jadi dibedakan ya, X kapital sama X kecilnya. Ya. Oke. Jadi kalau di fungsi kita punya tadi fx adalah 2x, kalau F1 sama dengan berapa? 2 toh? F3 sama dengan berapa? 6. 6. Nah, kalau di fungsi aljabar biasa ini adalah apa? Nilai fx-nya toh? Nilai F1 toh. Nah, kalau ini adalah nilai X apa? P berapa? 0 bukan? Paham, Mbak? Benar atau salah?
Iya, Bu. Iya Benar, toh? Bu. Iya kan? Karena apa? X itu adalah menyatakan variabel anak laki-laki kan. Kalau XPP berapa anak laki-lakinya? 0. Tidak ada 0. laki-laki. Iya. Nah, ini adalah X-nya. Bukan X kapital. Jadi nanti besok Anda harus bisa membedakan saat kapan X kapital, saat kapan X kecil. Kalau X kapital itu himpunannya atau variabel randomnya. Kalau X kecil itu adalah nilai dari variabel randomnya. Nilainya. Kalau X besar adalah nilai himpunan nilai-nilainya atau variabel randomnya. Jadi begitu ya. Oke. Selanjutnya ini distribusi peluang diskrit. Kalau kemarin di peluang di awal itu peluang harus selalu bernilai apa? Positif toh? Iya, Bu. Iya. Iya, Terus Bu. nilai peluang itu antara 0 sampai 1. Nah, ini juga sama. Distribusi peluang diskrit adalah himpunan pasangan terurut X dengan fx-nya atau sama dengan peluang X sama dengan X kecil. Ini kan X kapital. Ini adalah X nilainya. Merupakan fungsi peluang atau distribusi peluang variabel random diskrit X bila untuk setiap X yang mungkin berlaku nilai fx-nya harus positif. Ingat, karena apa? Fx itu adalah peluangnya atau fungsi peluangnya. Karena dia diskrit, maka notasinya sigma. Jadi jika semua X kecil itu dijumlahkan, jika semua fungsi peluang atas X dengan X kecil itu harus sama dengan 1. Karena apa? Nilai peluang itu antara 0 sampai 1. Iya. Dan nilai peluang X sama dengan X adalah fungsi peluangnya itu sendiri. Contoh ya. Contoh tadi. Ruang sampelnya kan ini toh, contoh yang keluarga ingin mempunyai 3 orang anak. Ruang sampelnya ini. Terus X adalah variabel random yang menyatakan apa? Anak laki-laki toh. Nah, ketemunya ini bukan. Tadi sudah sampai sini toh? Iya, Bu. Nah, terus maka distribusi peluang fx-nya apa? Ini kan X-nya tadi toh. Kita tulis aja. 0, 1, 2, 3 toh. Nah, ini itu adalah X kecilnya. 0 itu X kecilnya, 1 itu X kecilnya, 2 itu X kecilnya, 3 itu X kecilnya. Fx itu adalah peluang dari saat dia mempunyai anak tiga-tiganya perempuan. Ya toh? Artinya X sama dengan 0 itu adalah keluarga itu mempunyai semua anaknya adalah perempuan. Peluangnya berapa? 1/8. Dari mana 1/8? Karena yang di atas yang tabelnya itu yang yang dari ruang sampelnya itu anak perempuan semua itu 1 dari seluruh anggota ruang sampelnya, Bu. Bukan, gini. Bukan ya. Jadi gini. Kalau peluang kemarin, peluang kejadian A, itu apa toh? NA per NT, Bu. NS toh? Atau NT ya kan? Ya, Bu. Iya, oke. Nah, di sini saat X sama dengan 0 itu adalah kejadian, kita membacanya adalah kejadian saat keluarga itu mempunyai semua anaknya adalah perempuan. Misalnya ya, X sama dengan 0. Ini X kecil sama dengan 0, itu artinya apa? Kejadian bahwa
keluarga tersebut mempunyai anaknya semua perempuan, maka X sama dengan 0, anggota himpunannya apa? P toh? Ya, Bu. Ya. Nah, sekarang saat ini NX sama dengan 0 berapa banyaknya? 1, Bu. 1. Maka peluang saat keluarga itu mempunyai anaknya semua perempuan berapa? 1/8. NX sama dengan 0 per NS. Berarti 1/8. 1/8. Coba dipahami lagi. Untuk hari Senin plus tadi ada contoh 1, 2, 3 di pengantar variabel random. Coba Anda cari distribusi peluang atau fungsi peluangnya. Ya, kalau tadi kan sudah sampai range-nya toh? Ya enggak? Sudah sampai range-nya. PR lagi untuk nomor contoh 1, 2, 3. Selain contoh 2 ini diselesaikan Anda pahami ini adalah mencari sampai tabel ada FX-nya ini loh. Paham? Ya, Bu. Paham? Paham ya? Paham tidak? Oke, besok Senin Anda coba Anda coba menghemat kuota. Saya akan Zoom lagi, meeting mungkin full seperti ini karena ini materi baru bagi Anda, perlu banyak penerjemahan. Contoh ini kan ternyata diterjemahkan dengan kalimat yang mudah dipahami, bukan? Ya, jadi besok Senin kita akan Zoom meeting lagi. PR-nya adalah memahami hasilnya ini, plus ada contoh 1, 2, 3 di variabel random pertemuan tadi, awal tadi. Itu coba cari sampai tabel seperti ini. Tadi kan sudah sampai sini loh. Tinggal nambah 1 ini lagi. Oke? Paham? Paham, Bu. Paham ya? Oke. Ini mau dicatat dulu atau saya hapus? Dicatat dulu. Oke, catat dulu. Oke.
Oke, sudah 8:50. Kita tutup doa. Saya minta Wayan ya yang pimpin doa. Ibu. Mari teman-teman dan Ibu untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Di sini saya akan menutup secara Hindu, yang lain akan selesaikan. Om Sama Sampurnaya Namaskara. Om Shanti Shanti Shanti. Semoga ada masalah. Selesai. Oke, terima kasih. Sampai ketemu hari Senin. Jangan lupa PR-nya. Terima kasih, Bu. Oke. Baik, Bu. Terima kasih, Makasih, Bu. Bu. Ya. Makasih, Bu. Oke, jaga kesehatan semuanya. Ibu. Bu, jaga kesehatan juga ya, Bu. Ya. Jaga kesehatannya, Bu. Oke.